Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Samsia dengan NIM 154011723. Di sini saya akan memaparkan proposal dengan berjudul Gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan kenaikan berat badan pada akseptor KB suntik di PMB dan Ambarwati pada tahun 2020. Kepada yang terhormat Bu Tita Rohita SKepnes selaku pembimbing 1 dan Bu Siti Rohmah SSIT MTR MKM selaku pembimbing 2. Langsung saja saya di sini akan memaparkan proposal ini yang diajukan untuk mendapatkan gelar ahli media kebidanan. Latar belakang, tujuan program keluarga berencana atau KB adalah mengatur kehamilan dengan menggunakan alat atau cara kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi yang benar dan tepat oleh pasangan usia subur dijadikan upaya untuk menunda kehamilan, menjarakan kehamilan, dan mengakhiri kehamilan menurut BKKBN tahun 2010. Salah satu metode dan alat kontrasepsi di Indonesia adalah metode kontrasepsi suntik. Salah satu metode kontrasepsi suntik ini telah menjadi bagian gerakan keluarga berencana nasional serta peminatnya makin bertambah. Tingginya minat pemakai kontrasepsi suntik ini karena kepraktisan dan kepercayaan tentang ampuhnya suntikan. Cara ini diakui sebagai cara aman dan sederhana menurut Prawiharjo tahun 2000. Menurut data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017, diperoleh cakupan KB aktif di Jawa Tengah 65,6%, sebanyak 62,77% akseptor KB menggunakan kontrasepsi suntik menurut Kemenkes tahun 2018. Salah satu metode dan alat kontrasepsi di Indonesia adalah metode kontrasepsi suntik. Metode kontrasepsi suntik ini telah menjadi bagian keluarga berencana nasional serta peminatnya makin bertambah. Tingginya minat pemakai kontrasepsi suntik ini karena kepraktisan dan kepercayaan tentang ampuhnya suntikan. Cara ini diakui sebagai cara aman dan sederhana menurut Prawiharjo. Terdapat berbagai keuntungan pemakaian kontrasepsi dengan metode suntik, diantaranya sangat efektif untuk mencegah kehamilan bila digunakan setiap 1 bulan atau 3 bulan. Sesuai dengan jenis suntik KB, kerugian dan pemakaian kontrasepsi suntik adalah terjadinya perubahan penambahan berat badan menurut Saifuddin tahun 2014. Kenaikan berat badan merupakan salah satu efek samping yang sering dikeluhkan oleh akseptor KB suntik. Faktor yang mempengaruhi perubahan berat badan akseptor KB suntik adalah adanya hormon progesteron yang kuat sehingga merangsang hipotalamus lateral menurut Kundre tahun 2015. Dari data capaian Kabupaten Cilacap, akseptor KB yang aktif 76%, MKJP 26% dari akseptor KB aktif. Data capaian menurut Puskesmas Cimanggu 2 bulan Januari sampai Maret sebanyak 11.603 akseptor KB suntik, sedangkan yang mengalami kenaikan berat badan terdapat 19 orang yang disebabkan oleh efek samping. Berdasarkan survei awal pada PMB Bidan Ambarwati AMDKep, jumlah peserta KB yang aktif pada bulan Januari sampai Maret 2020 yaitu berjumlah 423 orang. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di PMB Bidan Ambarwati terhadap 350 orang ibu pengguna KB suntik aktif 3 bulan. 50 orang akseptor KB suntik aktif 1 bulan. 23 orang akseptor implan, diperoleh 275 orang yang mengalami kenaikan berat badan. Dari data yang didapatkan, yang mengalami kenaikan berat badan dikarenakan oleh hormon progesteron. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan kenaikan berat badan pada akseptor KB suntik di PMB Bidan Ambarwati AMDKep pada tahun 2020. Di sini juga ada tujuan utama untuk mengetahui gambaran
faktor yang berhubungan dengan kenaikan berat badan pada akseptor KB suntik di PMB Bidan Ambarwati tahun 2020. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama adalah mengetahui faktor penyebab akseptor KB suntik yang mengalami peningkatan berat badan di PMB Bidan Ambarwati tahun 2020. Dan yang kedua, mengetahui lama pemakaian KB suntik yang mengalami peningkatan berat badan di PMB Bidan Ambarwati tahun 2020. Yang ketiga, membuktikan besarnya penggunaan KB suntik DMPA 2 kali lebih besar daripada KB non DMPA di PMB Bidan Ambarwati tahun 2020. Di sini juga ada manfaat penelitian. Manfaat menurut teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah pengetahuan ibu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan berat badan pada KB suntik serta sebagai acuan untuk penelitian sejenis dengan variabel penelitian lebih kompleks khususnya bagi mahasiswa kebidanan. Manfaat teoritis bagi wanita usia subur diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan berat badan sehingga ibu dapat mengetahui penyebab terjadinya kegemukan. Dan yang kedua, bagi PMB, penelitian ini diharapkan sebagai masukan sehingga dapat melakukan konseling kepada wanita usia subur mengenai pentingnya pengetahuan KB suntik sebagai deteksi dini dalam rangka mencegah jarak kehamilan terlalu dekat dan terlalu banyak. Manfaat teoritis yang ketiga yaitu untuk bidan. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi tolak ukur agar kejadian kehamilan dengan jarak terlalu dekat dan terlalu jauh banyak bisa teratasi dengan baik. Dan yang keempat, ada peneliti lain. Peneliti ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti di bidang kesehatan yang berkaitan dengan variabel. Di sini juga ada keaslian penelitian. Jenis penelitian deskriptif dengan kesimpulan peneliti bahwa faktor yang berhubungan naiknya berat badan yaitu dari efek samping KB suntik tersebut yang menimbulkan nafsu makan meningkat. Penelitian yang akan dilakukan dengan judul Gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan kenaikan berat badan pada akseptor KB suntik di PMB Bidan Ambarwati tahun 2020. 2. Lokasi wilayah PMB Ambarwati, Desa Babakan, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Waktu tahun April sampai Juli 2020. Selanjutnya, kerangka teori. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali lebih dalam tentang pengaruh faktor kenaikan berat badan pada akseptor KB suntik. Dengan demikian, akan diperoleh informasi terkait gambaran pemakaian KB suntik dan efek sampingnya di wilayah kerja PMB Ambarwati, Desa Babakan. Yang pertama, ada kerangka konsep. Mari kita lihat tabel berikut ini. Kerangka konsep. Beberapa faktor berikut ini yang berhubungan dengan penggunaan KB suntik yaitu ada efek samping, hormon progesteron, aktivitas fisik yang mengakibatkan kenaikan berat badan. Selanjutnya yaitu ada bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yaitu deskriptif. Di sini ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah ibu yang mengalami kenaikan berat badan dari pengguna akseptor KB suntik yaitu sejumlah 423 orang pada tahun 2020. Berikut pula ada sampel penelitian. Adalah total sampling yaitu seluruh ibu yang mengalami kenaikan berat badan sejumlah 250 orang pada tahun 2020. Selanjutnya ada definisi operasional yaitu variabel penelitian, aktivitas fisik. Definisi operasional, aktivitas fisik atau olahraga merupakan bagian yang untuk menghindari penyakit. Aktivitas fisik akan membantu tubuh kita membakar lemak dan teka jelek kok. Balikan deh. Selanjutnya ada definisi operasional, variabel penelitian yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik, olahraga merupakan bagian penting untuk menghindari penyakit. Aktivitas fisik akan membantu tubuh kita membakar lemak
dan glukosa menjadi energi. Aktivitas fisik sebaiknya dilakukan secara teratur sebanyak 3 kali atau lebih dalam seminggu dengan tingkatan olahraga. Sedangkan kalau tingkatan olahraga sedang sampai berat, aktivitas fisik sebaiknya dilakukan minimal 30 menit setiap harinya. Alat ukur yang digunakan adalah lembar checklist dengan kategori ya jika ibu mengalami kurangnya aktivitas fisik sehingga meningkatnya berat badan dengan skala nominal. Selanjutnya ada efek samping dengan definisi suatu dampak atau pengaruh yang merugikan dan tidak diinginkan timbul sebagai hasil dari suatu pengobatan dan atau intervensi lain. Dengan menggunakan alat ukur lembar checklist dan kategori ya ibu mengalami dan merasakan efek samping yang diantaranya berat badan menjadi naik dengan skala nominal. Dan yang terakhir ada hormon progesteron dengan definisi hormon yang dapat merangsang pusat pengendali nafsu makan di hipotalamus yang menyebabkan akseptor makan lebih banyak dari biasanya. Dengan alat ukur menggunakan lembar checklist. Lalu kategori ya jika ibu mengalami peningkatan nafsu makan yang disebabkan oleh hormon progesteron sehingga meningkatnya berat badan dengan skala nominal. Sekian dan terima kasih penjelasan dan pemaparan proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.